Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Seperti biasa, saya akan bagi-bagi informasi seputar dunia literasi. Oke, sekarang saya akan membahas, kalau yang udah lihat bumpernya tadi, pasti bisa nebak ya. Saya akan membahas bukan novelnya Ayah Pidi Baik tentang Helen dan Sukanta, tapi tentang prolog. Ya, karena banyak yang bertanya juga nih, apa sih prolog itu sebenarnya dalam sebuah novel, atau gimana sih cara buatnya? Ya, prolog itu sebenarnya adalah pendahuluan atau pembuka dari sebuah novel ya. Biasanya sih dipakai di drama gitu ya. Tapi di novel juga sekarang banyak banget yang make. Oke, gimana sih caranya? Apa manfaatnya semacam kayak gitu? Sebaiknya kita langsung bedah karya aja, kita lihat beberapa novel, dan dari situ kita pelajari juga bagaimana mereka membuat prolog dan hal-hal apa sih yang sebenarnya urgent sehingga ada prolog itu. Lebih baik begitu ya cara belajarnya, kita banyak baca, kita bedah, daripada baca teori, nanti malah nggak nulis-nulis. Kayak kalau belajar dari banyak baca, kita justru akan semangat untuk menulis. Yang pertama kita akan bedah yang novelnya tadi kita lihat bersama-sama ya. Ini ada novel Helen Sukanta, karya Ayah Pidi Baik. Di halaman prolognya, di sini, jelas terlihat bahwa ini tahunnya tahun segini ya. Sementara dari covernya kita tahu bahwa ini kejadiannya adalah pada masa Belanda. Artinya apa? Di prolog ini satu yang kita bisa catat. Prolog bisa digunakan buat titik awal sebuah cerita flashback. flashback. Flashback ya. Jadi nanti dia menggunakan alur mundur di bab satunya. Yang kedua, di sini Pidi Baik juga memakai POV orang pertama sebagai penulis. Oke, jadi di sini penulisnya yang bercerita, dia bertemu sosok Helen yang kemudian bercerita tentang kisah ini. Di bab 1 ketika masuk narasi itu dijelaskan bahwa Helen lah yang kemudian mulai beraksi. Jadi dia pakai POV pertama, aku cuma sudut pandang Helen, karena si penulis atau Pidi Baik di bab dalam ini udah nggak berperan ya. Ketika di epilog baru Pidi Baik masuk lagi. Paham ya? Jadi di sini kita bisa memanfaatkan prolog sebagai pengenalan karakter atau juga pengenalan awal bagaimana si karakter dalam cerita ini bertutur kepada penulis. Jadi ini POV penulis ya. Sangat bikin penasaran juga, dan memang di sini kelihatan banget Pidi berupaya agar pembaca tidak bingung. Misalnya, kok bisa dapat cerita dari tahun berapa ya, sebelum tahun 45 sampai tahun 45, kemudian dituliskannya atau diterbitkannya baru sekarang gitu. Ini ada semacam penjelasan seperti itulah ya. Oke, paham ya? Jadi kalian juga bisa menggunakan prolog untuk titik balik sebuah cerita flashback. Dan sekarang kita bahas buku kedua, prolognya ya, dari karya Risa Saraswati berjudul Hans. Di sini ada halaman prolognya. Jadi prolognya itu pengantar dari penulisnya Risa Saraswati. Jadi hampir mirip ya kayak Pidi Baik. Jadi di sini prolognya datang langsung dari penulisnya sebagai narator ya. Bedanya, karena kalau buku Ayah Pidi Baik tadi, bagaimana cara si Helen bercerita kepada Pidi, kemudian mengungkapkan kisahnya. Di sini Risa juga mengungkapkan bagaimana dia berbicara dengan hantu Belanda yang masih kecil, karena memang nggak mudah gitu. Orang percaya kan si tokoh di sini Hans ini masih kecil ya ketika nggak ada gitu ya. Apa dia bisa ingat sepanjang itu? Ternyata tidak hanya dari satu sumber Hans ya. Nanti berikutnya dijelaskan.
Kemudian Risa juga menjelaskan bagaimana sebenarnya Hans ini, buku ini nggak berdiri sendiri. Jadi pembaca juga harus mengikuti universe-nya dari Peter CS. Jadi ada Peter, Hans, dan lain-lainnya, Hendrik. Juga mungkin akan lebih pas lagi kalau teman-teman atau pembaca buku Hans ini juga telah menikmati buku atau nonton film Danur series ya, karena Peter CS ini split off dari universe Danur ya, termasuk Hans-nya. Terus di sini di prolog ini juga Risa menceritakan bagaimana sebaiknya pembaca ya nggak dipaksa untuk percaya ya. Jadi silahkan mau percaya enggak, boleh enggak juga enggak apa-apa, mau percaya boleh. Pokoknya silahkanlah, terserah. Kalau saya sih nikmati aja sebagai sebuah karya fiksi ya, karya tulis gitu dari Risa Saraswati. Gitu. Jadi ada semacam penjelasan dari penulisnya Risa Saraswati fungsi prolog di buku Hans ini. Jadi kalian juga kalau misalnya bikin buku yang agak nantinya mengundang banyak pertanyaan, misalnya kok hantu bisa cerita, kok atau apalah, pokoknya yang kira-kira orang secara logika akan mengundang pertanyaan kita, sebaiknya bikin sedikit penjelasan di dalam prolog. Jadi manfaatkan prolog itu untuk mengantar penjelasan-penjelasan yang mungkin nanti orang akan tanya. Oke, paham ya? Jadi teman-teman bisa manfaatkan prolog seperti apa di jenis yang kedua setelah kita baca bukunya Risa Saraswati berjudul Hans ini. Kita ke buku lainnya. Masih dari penulis lokal, saya akan bahas buku dari Wattpad. Jadi di Pastel Book itu ada Wattpad series, dan ini saya bahas satu buku berjudul Game Over Falling in Love. Jadi nantinya ini mungkin bukunya akan ada series, ada lanjutannya. Bukunya diambil dari Wattpad dengan pembaca 4 juta, dan di buku ini juga ada prolog. Nah, prolog di buku ini juga memakai point of view orang pertama, yakni bukan penulisnya. Di sini orang pertamanya adalah tokoh di dalam karakter ini, dan juga ada tokoh lainnya, tapi hebatnya si penulis memanfaatkan prolog ini untuk menyembunyikan identitas orang lainnya itu siapa. Karena di dalam cerita ini si aku, Vera ini emang dikelilingi oleh banyak pria ya. Jadi sebenarnya diajak menebak sebenarnya siapa sih pria di prolog ini. Nah, sehingga masuklah ke bab 1, nanti orang akan makin penasaran dengan tebakan di prolog itu. Ya, memang salah satu fungsi prolog kalau kata saya adalah gimana supaya memancing rasa penasaran pembaca untuk terus membaca buku atau novel yang dia tulis. Bisa jadi karena di bab satunya flat ya, biasanya bab 1 itu nggak semua orang berhasil menulis dengan tension ya, dengan tensi yang kuat, dengan tekanan atau konflik yang kuat atau gaya yang menarik gitu ya, sehingga prolog itu dirasa perlu biar orang terpancing. Tapi bisa juga sih sebenarnya prolognya bagus, bab satunya bagus. Setidaknya prolog itu harus sangat menarik biar membantu bab 1 kalau bab 1 dirasa agak flat. Kalau di sini sih enggak ya. Jadi bab satunya oke lah ya. Jadi bisa langsung masuk ke dalam, dan karena penulisnya ini kalau menurut saya sangat berbakat, walaupun mungkin bukunya belum ada yang terlalu meledak, tapi saya yakin suatu hari dia akan menjadi penulis genre remaja yang sukses. Kalau nggak percaya silahkan baca bukunya dan pelajari juga cara dia menulis prolog yang menurut saya menarik karena dia menyimpan satu rahasia nama tokoh gitu ya yang bikin penasaran. Ya, cukup mengerti dari bedah buku yang ketiga ini prolognya dia buat apa, dan kalian bisa contoh juga. Sekarang kita nggak di lokal lagi ya, kita pengen keluar dulu. Kita ambil buku ini, Dan Brown, Lost Symbol ya, Lost Symbol dari Dan Brown.
Dan Brown aja masih pakai prolog ya, tapi bukan karena dia nggak pede bab satunya jelek. Bukan, bab satunya tetap oke seperti biasa, dan Brown tuh kalau nulis kayaknya setiap paragrafnya itu keren banget ya, bikin kita nggak bisa skip gitu walaupun tebal. Dan dia menuliskan prolog juga di buku ini. Nah, prolognya ini berbeda dengan yang tadi, dia point of view-nya orang ketiga, tapi di situ tidak ada pemeran utama atau karakter utama Robert Langdon. Juga si penulisnya tidak masuk seperti yang tadi-tadi. Kalau yang tadi kan pakai penulis, pakai karakter utama. Di sini justru hanya lebih menekankan kepada setting, latar, dan juga sebuah sebuah kondisi sekte agama yang nanti akan dikupas di buku ini. Jadi nyaris anonim lah semua karakter-karakter di sini, karena yang dia ungkap ini adalah sebuah sekte yang kemudian nanti kita akan penasaran sekte apa itu, oh ternyata hubungannya dengan ini, apa hubungannya dengan ini. Dan seperti biasa memang kalau buku-buku thriller itu prolognya berisi comotan adegan atau bagian di dalam yang sangat bikin penasaran. Biasanya memang seperti itulah kondisinya kalau ada buku-buku thriller, buku-buku misteri, itu prolognya diambil dari bagian yang ada di buku, dikedepankan, hanya mungkin diubah misalnya point of view-nya, kalau di dalam dia udah disebut namanya atau mungkin dari sudut pandang siapa, di prolog bisa diubah ya, hanya kondisi atau situasi dan mungkin settingnya sama. Paham sampai di sini? Kalau nggak paham juga, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya ya, biar dapat notif terus. Dan silahkan boleh di-share juga, dan boleh juga tanya-tanya di kolom komentar. Setelah dari Dan Brown, saya akan ambil buku lainnya yang membahas juga cara penyampaian prolog yang menarik. Oke, yang berikutnya adalah Perempuan Suci. Ini dari Mizan, buku dari Mizan, karya Kaisra Sahraz ya, saya pernah ketemu, dan bukunya ini juga ditandatangan langsung buat saya oleh penulisnya. Di sini saya senang sekali prolognya digunakan untuk memperkenalkan setting tempat ya, karena mungkin penulisnya tahu bahwa buku ini akan diterbitkan di luar negeri, dan di negara yang tidak terlalu mengenal setting Pakistan misalnya harus paham dulu latarnya, dan di prolog lah lalu diungkapkan, dideskripsikan dan narasikan dengan baik sehingga kita bisa langsung masuk ke dalam cerita. Oke, juga di sini ada tokoh-tokohnya memakai point of view ketiga. Hanya di sini dibuat penasaran, misalnya kaitan atau hubungan yang nanti terjadi, karena ini berbau romans juga. Sebenarnya di sini kan ada beberapa nama, misalnya si A dengan si B kah yang jadi, atau B dengan D, atau A dengan M misalnya. Nah, kayak gitu-gitu, ini bikin penasaran karena kita nggak dikasih tahu dengan detail sebenarnya dia akan jadian dengan siapa atau berjodoh dengan siapa, walaupun ternyata di blurb-nya ini ada ya. Oke, silahkan pakai trik ini juga, atau kalian baca dulu jika ingin membuat prolog dengan pengenalan setting atau latar. Itu harus kuat, harus yang menarik banget seperti di sini, membuat pembaca langsung masuk ke dalam setting itu. Di bab pertamanya itu juga udah masuk ke sosok si tokoh utama wanitanya, yakni Zari Bano, dan di sanalah sebenarnya kita jadi pelan-pelan mulai mengurai misteri atau pertanyaan yang bikin penasaran di prolognya ya. Paham ya sampai sini? Oke, kita ke buku berikutnya. Ini yang paling menarik kalau menurut saya, memanfaatkan bab prolog. Oke, ini ada Maximum Ride dari James Patterson, salah satu penulis favorit saya untuk fantasi ya. Nah,
Di sini prolognya adalah semacam surat atau statement pernyataan dari karakter-karakternya. Jadi karakter ini ngomong sama pembaca bahwa dia ingin mencapaikan kisah, punya misi apa, segala macam-macam itu kepada pembaca. Jadi bukan dari sudut penulis mengantarkan cerita ini, tapi dari karakter yang ada di dalam buku ini, Maximum Ride yang menulisnya. Di sini ditulis nama-nama tokohnya sekalian memperkenalkan, oke. Dan di sini ada pesan-pesannya dari karakter utama sebelum pembaca masuk ke dalam inti ceritanya. Ini kan beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi semua teman-teman yang lagi belajar menulis atau mulai menulis, atau saya sebut aja penulis pemula, kalian bisa memakai prolog asal bisa memanfaatkannya dengan optimal. Artinya memang dipakai untuk membuka dengan dengan menarik. Terus di sana bisa membangkitkan rasa penasaran. Itulah dua hal itu aja. Maka kita bisa membuat prolog. Tapi kalau kalian nggak bisa membuat prolog, lewati aja langsung bab 1. Misalnya kayak buku seperti ini, karya Tak Kokoh ya, senior. Ini nggak pakai prolog sebenarnya. Dia langsung masuk ke bab 1 tanpa prolog. Tapi ya pembaca juga nggak ada masalah. Buktinya ini di Wattpad-nya aja ketika diambil 17,5 juta yang baca ya. Setelah proses bertahun kemudian udah lebih dari 21 juta yang baca. Jadi artinya dalam buku ini juga udah difilmkan dan bestseller. Jadi mau ada prolog, mau nggak ada prolog itu silahkan. Yang penting tulisan kalian ini atau yang ditulis kalian ini memang sangat memancing rasa penasaran pembaca untuk terus membaca ya. Oke, jadi prolog itu perlu nggak sih? Gitu. Saya sering ditanya ya. Kalau menurut saya, kalau kalian merasa perlu ya tulis. Kalau enggak, karena kalian misalnya merasa bab satunya juga udah sangat-sangat menarik, ya sudah, tinggalkan aja. Ya, oke, sampai di sini aja dulu penjelasan soal prolog. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.